Halo para sobat Gudang Desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu Gede pernah membagikan Dena di kolom community. Hari ini Gede ingin membuatkan video 3 dimensi dari Dena 9x12 yang waktu itu Gede bagikan. Ada sedikit yang Gede ubah nih, kira-kira apa ya? Yuk kita lihat aja langsung. Nah, ini adalah bagian tampak depannya. Waktu itu Gede membagikan denanya tanpa ada area karpotnya. Ini Gede tambahkan karpot untuk aganasista yang mungkin membutuhkan. Rumahnya sendiri seperti Gede katakan tadi berdiri di atas lahan 108 meter persegi. Untuk luas bangunannya adalah 68 meter persegi. Budgetnya di kisaran 240 sampai 270 juta ya kak. Kita lihat denanya sama-sama yuk sekarang. Seperti yang Aganasista sudah tahu, rumah ini akan memiliki 3 buah kamar tidur. Satu di bagian depan kanan, satu di bagian tengah, dan terakhir di sisi sebelah belakang kanan rumah akan ada kamar tidur utamanya. Nah, supaya lebih lengkap, di desain rumah kali ini Gede juga berikan satu area musola yang berada di bagian tengah rumah di belakang kamar tidur anaknya. Kalau kita pindah ke sisi kanan, akan ada area teras samping yang merupakan salah satu akses masuk ke rumah melalui samping sebelah kanan rumah. Selain yang di sebelah kanan, di sebelah kiri Gede juga sudah siapkan lagi jalur sirkulasi dari arah karpot yang langsung menuju ke area servis di bagian belakang kiri rumahnya. Sementara untuk desain atapnya, di sini Gede memberikan desain atap pelana yang Gede kombinasikan dengan beberapa pasangan kanopi. Di sisi sebelah kiri, kanopi yang tepat berada di bagian atas dari servis area. Dan di sisi sebelah kanan, kanopi dari arah bagian teras samping yang tadi sudah Gede katakan. Kalau kita lihat dari depan, kurang lebih seperti ini. Bangunan utamanya menggunakan atap pelana, kiri kanannya Gede tambahkan kanopi kaca atau bisa aganasista ganti dengan fiber. Nah sekarang kita lihat lebih detail bagian tampaknya yuk kak. Kita akan mulai dari sisi sebelah kanan rumah, yaitu mulai dari arah sirkulasi samping yang menuju ke bagian teras sampingnya. Kalau Gede dekatin kameranya, kira-kira seperti ini penampakan jalur sirkulasi untuk masuk ke dalam rumah dari sisi sebelah kanannya. Itu yang di sana adalah area teras samping, di mana kalau aganasista belok ke kanan akan langsung menuju ke area ruangan keluarga di rumah kali ini. Dan supaya memaksimalkan alur sirkulasi yang ada di sebelah kanan ini, di bagian ruangan yang ada di sebelahnya yaitu kamar tidur anak yang pertama, Gede pasangin aja jendela sudut. Kan lumayan udah ada bukaan di sebelah kanan rumah, jadi cahaya yang masuk ke kamar tidur anak yang pertama ini bisa maksimal. Nah berlanjut ke bagian berikutnya, akan ada 2 akses masuk menuju ke rumah ini, yang melalui karpot dan melalui arah pintu utama di bagian depan dari terasnya. Untuk area terasnya sendiri, agar bisa memberikan aksen di bagian tampak depan rumahnya, di bagian dinding teras ini Gede berikan pasangan panel kondur lagi nih. Apabila aganasista ingin ganti dengan pasangan batu alam, itu juga boleh, atau cat odor pun boleh. Yang penting warnanya berbeda dengan bagian yang sisi kiri dan kanan rumah, supaya memberikan aksen di bagian tengah rumahnya. KGD, coba dong atapnya berikan alternatif lain KGD. Nah, supaya aganasista ada pilihan, ini Gede akan berikan penampakan tampak depannya dengan menggunakan atap perisai kak. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti aganasista tinggal sesuaikan dengan selera masing-masing, mau menggunakan atap perisai atau atap pelana seperti yang tadi di awal video. Nah sekarang kita berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu ke area karpotnya. Karena area tanahnya cukup besar, Gede buat area karpotnya memiliki ukuran 3 x 5 meter, panjang lika karpotnya. Aganasista bisa agak leluasa dalam memilih kendaraan yang bisa ditempatkan di bagian karpotnya ini. Kemudian tepat di bagian belakangnya akan ada pintu samping lagi yang merupakan akses kedua untuk masuk ke dalam rumah, yang kali ini kalau dari arah karpot akan langsung menuju ke bagian servis areanya tuh kak, di bagian belakang kiri rumah. Tepat di bagian samping dari karpotnya, yaitu di bagian depan rumah, akan ada area halaman depan yang Gede buat dengan ukuran 6 meter dikali 2 meter. Wah, panjang banget nih halaman depannya. Tentu saja seperti biasa, ini terbagi-bagi dengan taman di bagian ujung, lalu ada area teras di bagian tengah rumah yang berkedudukan 60 cm tingginya dari jalan yang ada di depan rumah. Jadi ada 3 kali undakan menuju ke bagian terasnya.
Untuk bagian terasnya, pada video kali ini GD buat tidak terlalu besar ya Kak, karena GD ingin memaksimalkan sisa lahan yang di belakang untuk ruangan-ruangan lainnya. Di sini GD buat area terasnya dengan ukuran 2,5 meter dikali 1 meter. Nah, berarti kalau kita udah sampai ke teras, semua ruangan yang ada di bagian luar udah GD jelaskan, dan saatnya kita masuk dan kita lihat bagian interior rumahnya Kak. Yuk langsung aja. Menginginkan ruangan tamu yang cukup besar, pada desain rumah kali ini, GD buat ukurannya adalah 2,5 dikali 3 meter. Dengan ukuran 2,5 kali 3 meter, GD bisa menempatkan 3 buah sofa 1 seat, dan juga 1 buah coffee table, lengkap dengan buah-buahan kesukaan Agan dan Sista di bagian atasnya tuh. Kalau Agan dan Sista lihat, dari arah ruangan tamu ini, GD sudah buat banyak bukaan yang ke arah depan dan juga yang ke arah bagian carport yang ada di bagian sampingnya. Kalau Agan dan Sista merasa terlalu banyak, yang ke bagian carportnya boleh juga ditutup ya Kak. Agan dan Sista bisa ganti dengan cermin agar membuat ruangannya terasa lebih luas. Nah, dari arah ruangan tamunya, kita bergerak ke bagian tengah rumah yuk. Kita akan menuju ke bagian ruangan keluarga. Area ruangan keluarganya GD buat dengan ukuran 3 dikali 2,5 meter yang merupakan pusat desain pada rumah kali ini. Nah, kalau di sebelah kanan kamera Agan dan Sista lihat, ada pintu yang menuju ke area servis dan pintu yang menuju ke kamar tidur utamanya. Sementara, tepat di bagian samping daripada ruangan keluarga ini adalah area teras yang tadi sudah kita bahas terus dari awal video. Di sampingnya itu adalah pintu yang menuju ke kamar tidur anak yang pertama. Kalau GD putar kameranya di sisi yang berlawanan, Agan dan Sista bisa lihat ada 2 buah pintu lagi. Yang di sebelah kiri itu akan menuju ke area musola, dan yang di sebelah kanan adalah pintu yang menuju ke kamar tidur anak yang kedua, yang berada tepat di bagian belakang dari ruangan tamunya ya Kak. Nah, seperti biasa, setelah GD jelaskan posisi ruangannya, kita akan lihat satu-satu. Kita mulai dari kamar tidur anak yang pertama yang ada di bagian depan rumah. Yuk kita lihat ya Kak. Desain kamar tidur anaknya GD buat memanjang, dilengkapi dengan jendela sudut yang ada di bagian kamar ini. Ukurannya adalah 2 kali 3 meter. GD menempatkan 1 buah ranjang ukuran single yang dilengkapi dengan lemari baju di bagian kaki ranjangnya. Nah, itu adalah bukaan jendela sudut yang tadi juga di awal video sudah GD jelaskan posisinya tepat berdampingan dengan taman yang ada di bagian sebelah kanan rumah. Jadi, alur sirkulasi yang ada di sebelah kanan rumah juga berguna untuk ruangan kamar tidur anak ini supaya kamar tidur anaknya terasa sejuk dan nyaman walaupun ukurannya tidak terlalu besar. Nah, dari arah kamar tidur anak yang pertama ini, GD mau kasih lihat alur sirkulasi yang ada di sisi sebelah kanan rumah yang dari tadi udah GD omongin terus. Karena di bagian depan rumah GD tidak menyediakan teras yang nyaman untuk duduk-duduk, di bagian sampingnya ini GD kompensasikan dengan sebuah teras samping, di mana ini merupakan ujung dari akses samping yang memiliki ukuran 1,5 dikali 7,5 meter. Untuk ukuran terasnya sendiri GD buat dengan ukuran 1,5 dikali 2,5 meter, di mana di sini GD tempatkan 2 buah kursi dan 1 buah coffee table yang bisa Agan dan Sista manfaatkan untuk bersantai di sore hari. Karena ini letaknya tepat bersebelahan dengan ruangan keluarga yang ada di sebelahnya, Agan dan Sista bisa buka saja pintu lipatnya ini sehingga ruangan keluarganya terasa lebih luas menyatu dengan teras yang ada di bagian sampingnya. Nah, dari arah teras sampingnya, kita akan menuju ke kamar tidur anak yang kedua yang berada di belakang ruangan tamunya. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini, GD buat bentuknya persegi dengan ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Di sini GD sudah berikan bukaan yang ke arah depan dan juga ke arah taman samping yang dari arah carport yang tadi sudah GD jelaskan di awal video. Nah, ini adalah jendelanya ya Kak, yang tepat berada di bagian belakang carport. Dari arah kamar tidur kedua, kita akan langsung aja bergerak ke kamar tidur yang ketiga, yaitu kamar tidur utamanya. Baru nanti kita lihat area musola dan area servisnya. Dari arah kamar tidur anaknya yang kedua ini, kalau ke kanan adalah ke area musola, lurus ke area servis, dan kita ke kiri dulu ke ruangan kamar tidur utamanya. Untuk kamar tidur utamanya, di sini GD buat dengan ukuran 3,5 meter dikali 3 meter.
Untuk bukaan cahayanya, Gede sudah buat 2 buah, satu yang di samping ranjang menuju ke bagian teras samping, dan satu lagi tepat di bagian kaki ranjang di samping meja kerja mengarah ke bagian ruangan servis. Supaya lebih jelas, ini kamera Gede putar ya Kak. Kalau penempatannya ini ranjang 160 dan lemari baju di sampingnya. Nah, itu di sebelah kanan kamera adalah meja kerja lesehan yang bisa Aganasista gunakan untuk bekerja dari rumah yang dilengkapi dengan jendela di bagian sampingnya. Jadi ini udaranya menyilang nih Kak, dari arah depan bergerak ke arah samping ke ruangan servis. Kamarnya pasti adem nih. Di kamar tidur utama ini, Gede juga sudah sediakan satu buah kamar mandinya sendiri yang Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Gede letakkan satu buah kloset duduk dan juga shower, di mana untuk pembuangan udaranya sudah Gede buatkan di bagian atas, mengarah ke bagian kamar mandi kedua yang tepat berada di sebelahnya. Nah, setelah kita melihat kamar tidur utama, berarti 3 buah kamar sudah kita lihat semua. Sekarang kita akan menuju ke bagian musola yang tepat berada di seberang kamar tidur utama ini. Gede buat area musola pada rumah kali ini memiliki ukuran 2,5 dikali 2 meter. Untuk lantai sendiri, Gede berikan pasangan parket agar membedakan dari ruangan lain yang ada di rumah ini. Tepat di bagian sampingnya, Gede sudah buatkan juga satu buah pintu geser yang akan membawa Aganasista ke bagian halaman samping kiri rumah. Halaman yang berada di samping kiri rumah ini Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 4,5 meter. Yang mana Gede bagi menjadi 2, satu untuk area mengambil air wudhu, dan satu di bagian depannya akan ada area taman yang merupakan arah bukaan dari kamar tidur anak yang kedua tadi. Tamannya ini memiliki ukuran 2 dikali 2,5 meter yang kalau pada malam hari bisa Aganasista gunakan sebagai tempat untuk menyimpan motor Aganasista ya. Selain berguna sebagai alur sirkulasi yang menuju ke area servis, jalur yang ada di samping kiri ini juga bisa dimanfaatkan oleh tamu Aganasista yang ingin menunaikan ibadah sholat, jadi bisa langsung menuju ke area musola tanpa melalui bagian dalam rumahnya. Kemudian, tepat di bagian ujung dari taman samping ini akan ada area laundry yang Gede buat dengan ukuran 2 dikali 2,5 meter. Keseluruhan area yang di samping ini di bagian atasnya tertutup dengan kanopi kaca yang bisa Aganasista ganti dengan fiber ya. Agar arah pandangan tidak langsung orang bisa lihat ke bagian jemuran Aganasista, Gede berikan sekat pembatas supaya kalau misalkan ada tamu yang menuju ke arah samping tidak bisa langsung melihat ke arah ruangan laundry ini. Nah, dari arah ruangan laundrynya kita akan mulai masuk dan belok ke kiri menuju ke bagian dapurnya Kak. Berada di bagian belakang tengah rumah, ini adalah area dapur yang Gede buat dengan ukuran 3,5 dikali 2,5 meter. Ada sedikit bukaan kanopi di bagian atas agar area dapurnya tidak terlalu panas. Karena sobat yang meminta ukuran ini menginginkan, Kak Gede, bukaannya jangan terlalu banyak ya, agar nggak terlalu panas. Nah, ini Gede buatin sedikit aja, tepat di bagian atas dari lemari dapurnya. Untuk posisi ruangan dapurnya sendiri, ini tepat berada di bagian belakang dari musola yang tadi sudah kita lihat. Itu ada 2 jendela, adalah bukaan yang dari arah musolanya ya Kak. Di ruangan dapur ini juga tersedia 1 buah meja makan dan 2 buah kursi makan untuk menunjang kegiatan Aganasista. Bergerak ke ruangan berikutnya, dipisahkan dengan sebuah taman kecil adalah area kamar mandi yang kedua. Area taman ini tentunya untuk memberikan sedikit suasana hijau di bagian dapurnya ya Kak. Untuk area kamar mandi yang kedua ini Gede buat sedikit lebih kecil dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter yang dilengkapi dengan kloset dongkok dan juga bak mandi. Kemudian di bagian atasnya itu adalah bukaan udara dari arah kamar mandi utama yang ada di sebelahnya. Nah, dari arah kamar mandi yang kedua dan dari arah area dapurnya, kalau Aganasista ingin kembali ke ruangan keluarga, tinggal belok ke kanan, lurus, dan itu sudah menemui area ruangan keluarga di rumah ini. Nah, demikian ya Kak, desain rumah 9x12 dengan 3 kamar tidur dan ada area musola, serta diapit oleh taman di sekelilingnya yang membuat suasana di rumah ini tentunya menjadi adem.
Bagaimana? Cukup oke nggak? Kalau kurang oke, Gede akan berikan 2 link lagi dengan rumah yang banyak tamannya. Agar Nasista bisa klik aja. Ada juga yang ada gazebo-nya nih, siapa tahu cocok. Terima kasih ya agar Nasista sudah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf kalau Gede ada kekurangan. Bantu like videonya agar video ini direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, Kak. Bye.